Saya nggak ngerti sama sekali kenapa ada manusia-manusia yang kerjaannya kayak komentator sepak bola. Mantengin hidup orang lain buat dikomentarin. Kamu belum kerja, disindir. Kamu udah kerja tapi gajinya kecil, dicengin. Kamu udah kerja enak tapi belum nikah, dipertanyakan. Udah nikah tapi belum punya anak, ditanya-tanya. Udah punya anak tapi cuma satu, dibilang nanti anaknya kesepian. Punya anak banyak, dibilang nggak mikirin biaya. Bahkan diem di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, masih aja dikomen. Si Anu kok betah sih di rumah doang? Ngapain semua dikomentarin? Buat apa sih mereka repot-repot? Apa mereka nggak punya urusan sendiri yang lebih penting daripada mikirin kapan kamu naik jabatan atau kapan kamu nyusul punya momongan? Saya rasa ini ada hubungannya sama budaya kepo yang sudah kelewat batas. Orang-orang kita tuh tumbuh dengan pola pikir bahwa hidup tuh harus ada standar sosial yang harus diikuti. Dari kecil udah ditanamin, hidup itu sekolah, lulus, kerja, nikah, punya anak, menua, dan mati. Ya gitu-gitu doang. Begitu ada orang yang jalannya beda dikit, langsung jadi bahan gunjingan. Padahal hidup tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar daftar seabrek standar sosial itu. Kenapa tetangga suka nyinyir? Karena mereka merasa berhak. Mereka nganggep hidup ini kayak sinetron yang boleh mereka komentari seenak jidatnya. Ada teori dalam psikologi sosial namanya social comparison theory, yang intinya bilang bahwa manusia punya kecenderungan membandingkan diri mereka dengan orang lain buat nentuin nilai diri sendiri. Artinya, mereka nyinyir bukan karena hidup kamu enak, tapi karena mereka butuh pembenaran bahwa hidup mereka lebih baik. Kamu belum nikah di umur 30, mereka nyinyir karena mereka sudah nikah dan butuh meyakinkan diri sendiri bahwa keputusan mereka benar. Kamu belum punya anak, mereka nyinyir karena mereka sudah punya anak dan harus cari pembenaran kalau hidup mereka lebih lengkap. Padahal, bisa saja mereka sebenarnya tidak bahagia. Gosip dan nyinyiran ini juga berkaitan dengan konsep Schadenfreude. Schadenfreude. Istilah dari bahasa Jerman yang berarti kesenangan melihat orang lain susah. Ini bukan berarti orang-orang sengaja pengen kamu sengsara, tapi ada kepuasan batin tersendiri saat mereka ngerasa lebih baik daripada kamu. Makanya, mereka sibuk nyari celah buat ngejatuhin orang lain lewat komentar pedas, sindiran halus, atau gosip yang mereka sampein seolah-olah peduli. Lucunya, budaya nyinyir ini bukan cuma milik tetangga julid di kompleks, tapi sudah merambah ke skala yang lebih luas, media sosial. Kamu bisa lihat di Twitter, TikTok, Facebook, tempat di mana orang bebas nyinyirin siapa saja. Orang terkenal kena, orang nggak terkenal pun tetap saja ada yang ngurusin. Intinya, selama ada kesempatan buat ngomentarin hidup orang lain, bakal ada manusia yang siap-siap buka mulutnya. Tapi masalahnya, nyinyiran ini nggak sekedar omongan kosong, ada dampak psikologis nyata. Orang yang terus-menerus dihujani komentar negatif bisa ngalamin gangguan kecemasan, minder, bahkan depresi. Berapa banyak orang yang akhirnya merasa gagal hanya karena diukur pakai standar hidup orang lain. Berapa banyak orang yang merasa dirinya kurang cuma karena diomongin terus-menerus sama orang yang bahkan nggak benar-benar peduli. Yang lebih parah, kebiasaan ini diwariskan. Anak-anak kecil yang ngelihat emak bapaknya suka ngomongin tetangga bakal tumbuh dengan pola pikir yang sama. Mereka bakal ngerasa kalau ngegosip dan nyinyir itu normal. Siklus ini berulang dan akhirnya kita punya generasi yang lebih sibuk ngurusin hidup orang lain daripada mikirin gimana cara ningkatin kualitas diri sendiri. Kamu nggak punya hak untuk nentuin cara orang lain hidup. Urusan kapan orang bekerja, nikah, punya anak, atau bahkan kapan mereka mau tidur siang, itu bukan urusan kamu. Kamu nggak bakal mati cuma karena tetangga kamu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau hidup kamu sendiri sudah sempurna, nggak mungkin kamu punya waktu buat ngurusin hidup orang lain. Jadi ya, kalau ada orang yang terlalu sibuk nyinyirin hidup kamu, ada dua kemungkinan. Hidup mereka kosong, atau mereka terlalu takut buat ngaca. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.